Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli Safriani. Kali ini saya akan membahas tentang materi AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Apa itu AKM? AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum merupakan bagian dari AN atau Asesmen Nasional. AN adalah pengganti UN atau Ujian Nasional. AN bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Perbedaan UN dan AN dapat kita lihat dari beberapa kriteria. Yang pertama, dari segi tujuan, AN bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan UN untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian AN yaitu SD, SMP, SMA, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, sedangkan UN hanya untuk SMP, SMA, dan SMK. Level siswa untuk AN yaitu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, sedangkan UN tingkat akhir pada setiap jenjang. Subjek siswa untuk AN yaitu dipilih secara acak untuk mengikuti AN yaitu lewat survei, sedangkan UN itu sistem sensus, semua siswa mengikuti UN. Model soal AN, pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat atau uraian, sedangkan ujian nasional yaitu pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMA atau SMK. Sasaran penilaian, kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran, sedangkan UN penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian untuk AN yaitu Computerized Multi-Stack Adaptive Testing, sedangkan UN Computer Based Test dan Paper Based Test. Jadi, AN berbeda dengan UN karena tidak lagi mengevaluasi pencapaian peserta didik secara individu. Hasil AN nantinya hanya digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan. AN terbagi atas 3. Yang pertama AKM, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar. Asesmen nasional, ini yang tadi. Untuk asesmen kompetensi minimum atau AKM, terbagi atas asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca terdiri dari memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi, bernalar. Manfaat asesmen nasional, yaitu untuk potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah, akan memberikan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Jadi, AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM terbagi atas 3, asesmen literasi membaca, asesmen numerasi. AN tahun 2021 akan menjadi AN pertama dan berfungsi sebagai peta awal mutu pendidikan secara nasional. Asesmen literasi membaca yaitu terdiri atas 3, ada yang berupa konten, ada yang berupa proses kognitif, ada yang berupa konteks. Untuk konten, berupa teks informasi dan teks fiksi. Proses kognitif, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi.
sedangkan konteks, personal, sosial budaya, dan saintifik. Asesmen numerasi, komponen AKM numerasi, konten, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Proses kognitifnya, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteksnya, personal, sosial budaya, dan saintifik. Siapa peserta AKM? Yaitu seluruh satuan pendidikan. Dan tidak semua peserta didik, hanya berupa sampel secara acak. Peserta didik yang mengikuti AKM yaitu siswa kelas 5, 8, dan 11. Kriteria peserta AN yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak dan diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa tidak semua peserta didik ikut AKM? Karena AKM tidak menentukan kelulusan dan tidak menilai prestasi peserta didik secara individu. Lalu, mengapa peserta didik yang ikut siswa kelas 5, 8, dan 11? Agar peserta didik yang ikut ini dapat merasakan dampak ketika masih berada di sekolah tersebut. Kapan jadwalnya? Jadwal pelaksanaannya yaitu terbagi atas 2 hari, hari pertama dan hari kedua. Untuk SD, yaitu literasinya selama 75 menit. Kemudian hari kedua, tes numerasinya selama 75 menit. Survei karakter 20 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP dan SMA, tes literasinya 90 menit, numerasinya juga 90 menit, survei karakter dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Rencana awal AKM akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021, namun diundur menjadi bulan September sampai Oktober 2021. Bagaimana bentuk soal AKM? Itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Berapa jumlah soal AKM? Untuk kelas 5, literasi dan numerasi masing-masing 30-30. Untuk kelas 8 dan kelas 11, literasi dan numerasi masing-masing 36. Hasil AKM dilaporkan ke dalam 4 kelompok, yaitu ada yang perlu intervensi khusus, ada yang dasar, ada yang cakap, dan yang paling tinggi yaitu tingkat mahir. Hasil AKM dilaporkan ke dalam 4 kelompok. Untuk yang numerasi, sama, ada yang perlu interval khusus, dasar, cakap, dan mahir. Apakah guru dan kepala sekolah juga ikut AKM? Jawabannya adalah ya. Sekian saja, semoga informasi singkat ini dapat membantu Bapak Ibu untuk memahami AKM. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.